Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jubaida Arsyad dengan NIM 9414-23092 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai ekonometrika yang dijelaskan oleh dosen Pak Bobi Rantopayu, SSI ME sebelumnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonometrika. Ekonometrika atau ekonometrik adalah ilmu ekonomi dan matematika ekonomi yang membahas fenomena ekonomi yang bersifat kualitatif dalam bentuk angka. Analisis di dalam ekonometrika menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, dan statistika ke dalam satu sistem analisis yang lengkap. Ekonometrika umumnya menganalisis fenomena ekonomi dengan statistika, inferensi, sehingga penguji empiris dapat dilakukan terhadap teori ekonomi yang telah dianalisis. Kajian ekonometrika secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama, kajian mengenai hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Kemudian, yang kedua, menggunakan data empiris untuk menguji teori ekonomi. Ketiga, pengujian hipotesis melalui perilaku ekonomi. Yang keempat, perkiraan perilaku ekonomi dari variabel ekonomi. Dalam ekonometrika terdapat 2 data, yaitu skala ukur dan unit pengamatan. Dalam skala ukur terbagi menjadi 2, yaitu metrik dan non-metrik. Data metrik bersifat numerik dan memungkinkan berbagai perhitungan matematis. Sedangkan data non-metrik bersifat kategoris dan berfokus pada klasifikasi daripada pengukuran. Selanjutnya, unit pengamatan terbagi menjadi 3, yaitu data cross-section, time series, dan pollen. Yang pertama, data cross-section adalah data yang dikumpulkan dari banyak individu pada satu waktu tertentu. Data ini biasanya digunakan untuk mengetahui situasi pada saat itu. Kedua, time series adalah kumpulan nilai pengamatan yang dikumpulkan secara periodik pada titik waktu yang berbeda dengan selang waktu yang sama. Data ini dikumpulkan berdasarkan urutan waktu, misalnya jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Dan yang ketiga, pollet data atau data panel adalah gabungan dari data time series dan cross-section. Dalam statistik, polling adalah praktik penggabungan kumpulan data kecil yang memiliki nilai karakteristik yang sama. Kumpulan data yang lebih besar yang disebut poll digunakan mendapatkan estimasi karakteristik yang lebih tepat. Selanjutnya, dalam ekonometrika terdapat analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi memiliki 2 jumlah variabel, yaitu jumlah variabel Y dan jumlah variabel X. Variabel Y memiliki 2 jenis, yaitu Y sama dengan 1, regresi univariat. Kedua, Y lebih dari 2, regresi multivariat. Variabel X juga memiliki 2 jenis, yaitu X sama dengan 1, regresi sederhana. Yang kedua, X lebih dari 2, regresi berganda, regresi multivariabel. Berdasarkan sifat juga memiliki 2 jenis, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Regresi non-linear adalah teknik statistik yang menggambarkan hubungan non-linear dalam data eksperimen. Berikut beberapa tujuan analisis regresi. Yang pertama, melihat bagaimana pengaruh dari satu atau lebih dari variabel bebas dan ke satu atau lebih ke variabel tidak bebas. Yang kedua, besaran efek perubahan terhadap variabel Y. Yang terakhir,
forecasting meramaikan berapa Y jika nilai yang diketahui. Persamaan regresi, Y sama dengan B0 tambah B1 X1. Bentuk sederhana, Y sama dengan B0 tambah B1 X1. Bentuk berganda, Y sama dengan B0 tambah B1 X1 X1 B2 X2 tambah B4 X4. Model estimasi adalah Y sama dengan B0 tambah B1 U1 tambah E. Ada beberapa data. Yang pertama, data Y minimal skala ukur interval. Yang kedua, data X bisa minimal berskala ukur nominal. Yang ketiga, jumlah data minimal 25/30. Dan yang terakhir, variabel Y harus berdistribusi normal. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.